Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit melakukan diskusi mengenai tugas yang diberikan, tugas praktikum mata kuliah teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal. Nah, baik, di sini kita akan melakukan diskusi. Jadi diskusinya itu ada dua aspek. Yang pertama itu paten 5 dan paten 1. Nah, paten 5 itu tentang monitoring lalat buah, dan paten 1 itu tentang bioindeksida pada ekstrak tanaman jarak. Nah, baik, terlebih dahulu mungkin sedikit saya perkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Arjun Ashar dengan NIM D1 B1 18004 dari kelompok 1 kelas D. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Gede Mahendra Saputra dengan NIM D1 B1 18065. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih dengan stambuk D1 B1 18044 kelas D kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Adela Aldalia dengan NIM D1 B1 19. Nah, itu tadi sedikit perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mendiskusikan yang pertama, itu paten pertama tentang monitoring lalat buah. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu lalat buah. Nah, lalat buah itu sendiri adalah sebuah serangga atau hama yang mengganggu tanaman budidaya, khususnya pada tanaman hortikultura. Nah, lalat buah itu sendiri memiliki ciri-cirinya itu beda dengan lalat pada umumnya, di mana ciri-cirinya yang lebih terlihat nampak pada warna tubuhnya, di mana warna tubuh lalat buah itu berwarna kekuningan pada bagian belakangnya, sementara bagian kepalanya itu warnanya itu agak kecoklatan. Adapun kerusakan yang ditimbulkan biasanya itu pada lalat buah itu biasanya pada tanaman cabai dan tanaman tomat. Nah, di mana lalat buah itu sendiri menyerang pada buah, di mana serangannya itu berdampak pada busuknya daging buah tanaman tersebut, sehingga dapat merusak produksi tanaman tersebut, atau bahkan bisa sampai gagal panen begitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada solusi yang dapat diberikan terkait masalah yang sempat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman, saya persilahkan. Baik, terima kasih telah memaparkan masalah yang diberikan. Mungkin dari masalah yang telah dipaparkan oleh saudara saya Arjun Ashar, saya memberikan sedikit masukan atau saran mengenai pencegahan atau mengurangi masalah dari lalat buah itu, yaitu menggunakan pakan atau menempatkan ekstraktan dalam jebakan yang dikerahkan secara selektif di lingkungan di mana lalat buah itu menjadi masalah, seperti di lahan-lahan pertanian. Kemudian untuk perangkat lalat buah cukup efektif untuk menghilangkan lalat buah jenis Drosophila. Eksperimen perangkat tersebut dapat dipublikasikan dalam ruang lingkup baik di lahan, di dekat dengan tumbuhan, ataupun menempel di batang
pada tanaman yang terserang oleh lalat buah tersebut. Cukup saran yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain mempunyai saran atau menambahkan yang tadi saya paparkan. Saya persilakan teman-teman, mungkin ada yang menambahkan. Saya mau menambahkan. Saya setuju dengan solusi yang diberikan oleh teman kelompok saya, Putu Gede Mahendra Saputra. Dalam hal ini yaitu pembuatan alat perangkap untuk lalat buah atau Drosophila melanogaster. Nah, memang perangkap untuk lalat buah ini bisa sangat efektif kita aplikasikan untuk menangkap lalat buah, sehingga produksi tanaman buah-buahan atau sayur-sayuran itu bisa lebih meningkat lagi. Nah, untuk model perangkapnya ini berdasarkan paten nomor 5 yang telah saya baca, kita bisa membuat perangkapnya ini dengan perangkap yang sederhana dari botol berbentuk silinder, yang mana sudah dijelaskan juga dalam paten nomor 5 tersebut, bahwasannya untuk ukuran dari silindernya itu diameternya yaitu diameter atas yaitu 4,0 cm, diameter bawah 3,0 cm, kemudian tingginya 2,5 cm, dan kita bisa membuat diameter khusus untuk sebagai tempat masuknya atraktan atau sebagai tempat masuknya lalat tersebut sehingga dapat terperangkap di dalamnya. Nah, kemudian bagian silinder yang lain itu bisa kita di situ sebagai tempat untuk memasukkan cairan yang biasa disebut atraktan. Salah satu contohnya yaitu petrogenol. Mungkin itu dari yang saya baca di. Ya, nah cairan petrogenol ini adalah atraktan yang berbentuk larutan berwarna kuning jernih yang memiliki fungsi mengendalikan lalat buah. Jadi kemampuan perangkap yang kita gunakan itu tergantung pada komposisi atraktan untuk menarik lalat buah dan mempertahankan lalat buah ke dalam botol agar tidak kemana-mana atau masuk kembali atau kembali ke lubang masuk. Nah, memang di paten nomor 5 tersebut itu lebih fokus menjelaskan tentang lalat buah, bagaimana lalat buah itu bisa berbahaya untuk tanaman, serta pembuatan perangkapnya, tapi tidak begitu detail dijelaskan. Sehingga untuk paten nomor 5, saya pikir nomor 1 terkait bioindeksida tanaman jarak. Nah, untuk bioindeksida tanaman jarak ini, kita perlu tahu. Nah, tanaman jarak ini adalah sebuah tanaman yang kalau nama latinnya itu Jatropha Ucas L, yang mengandung berbagai sumber obat biologis yang dapat diekstraksi menjadi pestisida biologis. Nah, pestisida itu adalah sesuatu racun yang digunakan untuk memberantas hama. Pes itu hama dan sida itu racun. Kita dapat menggunakan ekstrak biji jarak ini untuk menghambat degenerasi sel yang bersifat toksit bagi larva Cytosoma. Baik, mungkin untuk tambahan sedikit berdasarkan apa yang saya baca juga di jurnal paten 1, yaitu di mana kandungan bahan aktif ekstrak jarak sendiri itu menggunakan komponen yang memiliki efek insektisida yang jelas pada larva hama tanaman jenis
Podoptera, Litura, dan Polutella exglositella. Nah, saya beri tambahan sedikit sebelum masuk ke bagaimana cara pembuatannya. Nah, jadi kan biji jarak itu kan banyak warna. Ada yang muda, ada yang kuning, ada yang coklat. Nah, yang dipakai nih yaitu biji jarak yang sudah berwarna kuning atau yang berwarna coklat karena bijinya sudah masak dan sudah terdapat seperti kandungan minyak di dalam bijinya. Sehingga bagian yang kita pakai yaitu bagian bijinya. Untuk tentang bagaimana proses pembuatannya itu saya serahkan ke teman saya. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan proses pembuatan ekstrak jarak. Yang pertama itu kita mencari dulu buah jarak dengan ciri buahnya itu seperti berwarna kuning atau hitam. Yang kedua, kita mengupas buah yang telah kita dapat atau buah jarak untuk memisahkan antara kulit dan bijinya. Selanjutnya, mengeringkan biji jarak di dalam oven dengan suhu 95 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah dikeringkan, kita membuang kulit biji jarak. Terus yang selanjutnya, isi biji jarak itu dihaluskan menggunakan tumukan atau mortar. Kemudian selanjutnya menimbang biji jarak yang telah dihaluskan seberat 150 gram. Kemudian mencampurkannya dengan alkohol 70% sebanyak 800 ml. Kemudian didiamkan selama 10 jam. Setelah 10 jam, kemudian ekstrak disaring menggunakan saringan atau kain. Setelah disaring, kemudian ekstrak biji jarak siap diaplikasikan pada tanaman yang terserang hama. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau ingin menambahkannya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Cukup nih kayaknya. Kalau terkait jarak. Baik, mungkin demikian apa yang kita diskusikan mengenai monitoring lalat buah dan bioindeksida biji jarak. Mungkin apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.